Halo, Assalamualaikum. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi sejarah Indonesia. Makna dari proklamasi sendiri adalah bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diawali dengan pembentukan BPUPKI. BPUPKI sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiv Madiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso. Hasil sidang BPUPKI dilakukan selama 2 kali. Pada sidang pertama membahas tentang dasar negara, sedangkan pada sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan membuat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sendiri merupakan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan Muhatta. Sebelum pembentukan naskah proklamasi, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Mendengar peristiwa tersebut, golongan muda ingin kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Lalu terjadi peristiwa Ranges Dengklok, di mana Soekarno dan Muhatta diculik oleh golongan muda ke Ranges Dengklok. Pembentukan naskah proklamasi sendiri dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada kalimat pertama proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subajo, sedangkan pada kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Setelah membuat naskah proklamasi, upacara kemerdekaan Indonesia dilakukan di halaman rumah Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi. Lalu berita kemerdekaan Indonesia tersebar di setiap radio dan media. Akan tetapi, bangsa Indonesia belum mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari bangsa asing. Oleh karena itu, ada banyak rakyat Indonesia melakukan perjuangan fisik. Terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, dan Bandung Lautan Api. Selain perjuangan fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Royem-Royem, dan Konferensi Meja Bundar. Setelah melakukan proses yang panjang, barulah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh bangsa lain mengenai kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian menyimak video pembelajaran yang tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.